setelah mendengarkan pertanyaan dari 3 jurnalis, kita akan lanjutkan dialog kita. Bapak, lanjut ke yang berikutnya kepada Najwa Shihab, silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai Presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah apa itu? Oversight yang di atas Polri itu, Kompolnas, ya kan, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik, bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu, yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan iya kan? Kembali ke itu, Pak. Karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi iya, kuncinya rakyat jadi, tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu jadi peran rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang-karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Iya, come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Iya kan? Pak boleh tadi Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu, enggak, ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi perlu diperluas, apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau
Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertiba, saya kira cukup. Kenapa kita harus, ya kan, mencari-cari? Menurut saya. Pak, ketika tadi baik. Bapak, ketika Maaf, sorry, waktu satu kita lagi, sudah habis, Pak. kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Gak apa-apa, Terima saya bisa. Oke. Terima kasih Bapak. Tadi saya layani. mau follow up ketika Bapak bilang sudah memperingatkan dan nanti sebelum nanti akan ambil tindakan kepada kepolisian. Tadi Bapak mengatakan itu. Tidak hanya kepolisian, semua Seluruh lingkup aparat. institusi. Ya. Nah, ukurannya apa, Pak? Mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan? Apakah itu belum cukup untuk Bapak mengambil tindakan seperti tadi kata Bapak? Saya kira kita bisa melihat, ya, saya umpamanya nanti akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang. Kedua, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang, ya. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, very dangerous is narkoba, ya. Kemudian penyelundupan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik. Itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita. Itu saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, kepada penegak hukum lain. Saya minta diperhatikan masalah ini. Tapi saya terima, nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan, benar nggak? Sebelum saya umum ke kabinet sudah banyak daftar kabinet yang beredar dan yakin gitu loh. Ya kan, saya bicara orang dekatnya Pak Prabowo. Iya kan? Daftar harapan itu Pak. Daftar harapan. Orang-orang yang harap mau. Terima kasih Bapak Presiden. Jadi titip RUU Polri ya Pak. Untuk dikawal Ya, langsung. Titip RUU Polri, Pak. saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat. Terhebat yang bisa diawasi. That is kunci.